Selamat datang di podcast Kesehatan Mental, merawat jiwa menjadi lebih baik. Saya Salsabila Aulia Rahman dan saya akan menjadi tuan rumah Anda dalam perjalanan ini. Pada episode ini, kita akan menjelajahi tema yang sangat penting, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah bagian integral dari kehidupan kita, tetapi sayangnya seringkali diabaikan. Mengapa kesehatan mental itu begitu penting? Jawabannya sangat sederhana. Kesehatan mental yang baik mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Saat kita merasa lebih baik secara mental, kita lebih mampu menghadapi tantangan, lebih produktif, dan lebih bahagia. Namun, ketika kesehatan mental kita terganggu, itu dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik kita, hubungan kita, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental mungkin selalu tidak terlihat dari luar, tetapi itu tidak berarti mereka tidak ada. Terkadang, kita dapat mengabaikan gejala-gejala ini karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai meliputi perubahan suasana hati yang drastis, isolasi sosial, perasaan cemas atau depresi yang berkepanjangan, dan perubahan pola tidur dan pola makan. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini pada diri kita dan orang lain, dan mencari bantuan jika diperlukan. Tanda-tanda gangguan mental dapat mencakup beberapa gejala dan setiap gangguan memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa tanda gangguan umum yaitu yang pertama ada perubahan mood, perasaan sedih atau putus asa yang berkepanjangan, dan fluktuasi mood yang ekstrim dari satu saat ke saat yang lain atau biasa yang disebut dengan mood swing ya kalau pada zaman sekarang. Kemudian yang kedua itu ada perubahan perilaku. Perubahan yakni berupa perubahan drastis dalam kebiasaan makan atau tidur. Yang ketiga yaitu ada gangguan kognitif, kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan, dan selalu berpikiran negatif secara terus-menerus atau obsesi dengan hal tertentu. Yang keempat yaitu ada gangguan fisik, penurunan energi atau kelelahan yang tidak dapat dijelaskan, perubahan berat badan yang tidak disengaja. Kemudian yang kelima itu ada perubahan psikomotor, yakni berupa agitasi atau ketidakmampuan untuk tetap diam. Kemudian ada yang keenam itu ada gangguan tidur, berupa insomnia atau tidur secara berlebihan. Kemudian ada gangguan pola tidur yang tidak normal, ya sama seperti insomnia tadi ya termasuk. Kemudian yang ketujuh itu ada perubahan sosial, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, dan perubahan dalam interpersonal. Nah, jika seseorang mengalami beberapa tanda ini secara bersamaan dan itu mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, penting untuk mencari bantuan dan profesional dari kesehatan mental. Perawatan dan dukungan. Ketika menghadapi masalah kesehatan mental, mencari perawatan dan dukungan adalah langkah yang sangat penting. Terapis, konselor, dukungan dari teman, dan keluarga bisa menjadi sumber bantuan yang sangat berarti. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda mengalami kesulitan, dan jangan merasa sendirian. Ada banyak organisasi yang siap membantu kamu. Menghadapi kesehatan mental melibatkan pendekatan holistik dan penerimaan bahwa proses ini mungkin memerlukan waktu. Berikut adalah beberapa langkah yang membantu. Yang pertama yaitu kalian bisa cari bantuan ke profesional. Konsultasikan dengan psikolog, psikiater, atau konselor. Mereka dapat memberikan dukungan dan saran yang diperlukan. Kemudian yang kedua terlibat dalam terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi bicara, atau terapi lainnya yang dapat membantu Anda mengatasi pikiran-pikiran negatif dan pola perilaku yang merugikan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik. Latihan fisik teratur dapat meningkatkan suasana hati. Diet seimbang berperan dalam mendukung kesehatan mental. Yang keempat ada atur pola tidur. Pastikan Anda mendapatkan cukup tidur berkualitas setiap malam. Yang kelima adalah kelola stres. Pelajari teknik
relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk mengurangi tingkat stres. Yang keenam adalah jalin hubungan sosial. Pertahankan atau bangun hubungan sosial yang positif. Bicarakan perasaan Anda dengan teman atau keluarga yang dipercayai. Yang ketujuh itu ada tetapkan tujuan kecil. Fokus pada tujuan-tujuan yang dapat dicapai secara bertahap untuk membangun rasa pencapaian. Yang ke-8 yaitu hindari alkohol dan narkoba. Hindari penggunaan zat-zat yang dapat memperburuk kondisi mental. Yang ke-9 itu ada pahami diri kalian sendiri. Kenali dan terima diri Anda sendiri termasuk kelemahan dan kekuatan. Yang terakhir yaitu ada ikuti rencana pengobatan. Jika Anda diresepkan obat, ikuti rencana pengobatan dengan konsisten dan berbicara dengan dokter tentang efek samping dari pengobatan tersebut. Selalu penting untuk ingat bahwa setiap orang itu berbeda dan pendekatan yang efektif dapat bervariasi. Konsultasikan dengan profesional kesehatan mental untuk merancang rencana yang sesuai kebutuhan Anda. Tips untuk merawat kesehatan mental. Akhirnya, mari kita bicarakan tentang beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental kita sehari-hari. Ini termasuk menjaga gaya hidup yang sehat, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan menjalani aktivitas yang kita nikmati. Selain itu, berbicara terbuka tentang perasaan dan mencari cara untuk mengelola stres itu juga penting. Merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu rutin olahraga. Aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi endorfin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Yang kedua yaitu ada atur pola tidur. Pastikan Anda mendapatkan jumlah tidur yang cukup untuk mendukung kesehatan mental dan fungsi kognitif. Yang ketiga, praktikkan teknik relaksasi, meditasi, yoga, atau pernapasan dan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat yaitu jaga keseimbangan pekerjaan dan istirahat. Hindari kelelahan bekerja dengan memastikan waktu istirahat yang cukup. Yang kelima yaitu tetap terhubung dengan orang lain, yaitu menjalin hubungan sosial positif dan hindari isolasi. Bicarakan perasaan Anda dengan teman atau keluarga. Yang keenam yaitu kenali dan tangani stres. Kenali faktor-faktor pemicu stres Anda dan temukan cara untuk bagaimana cara mengatasinya. Yang ketujuh yaitu persetujuan dari diri sendiri. Terima diri Anda apa adanya, termasuk kelemahan dan kekuatan. Yang ke-8 yaitu hindari konsumsi zat berbahaya. Batasi konsumsi alkohol dan hindari penggunaan narkoba ilegal. Yang ke-9 ciptakan rutinitas yang positif. Bangun rutinitas harian yang sehat dan positif untuk memberikan struktur pada hidup Anda. Yang ke-10 itu cari dukungan profesional. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kesehatan mental jika diperlukan. Kemudian ada yang ke-11 yaitu meluangkan waktu untuk kegiatan dan hobi. Dan yang terakhir, berikan waktu untuk diri kamu sendiri atau self-reward. Sisihkan waktu untuk merenung atau melakukan kegiatan mendukung pertumbuhan Anda pribadi. Menjaga kesehatan mental adalah suatu perjalanan dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif secara konsisten dapat memberikan manfaat jangka panjang. Terima kasih telah bergabung dalam episode ini. Kesehatan mental adalah aspek yang tak ternilai dari kehidupan kita dan penting untuk memberikannya perhatian yang pantas. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memerlukan bantuan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Ingat, merawat kesehatan mental adalah investasi dalam kualitas hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Saya harap episode ini membantu Anda lebih memahami pentingnya kesehatan mental dan bagaimana Anda merawatnya. Jangan lupa berlangganan podcast saya untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.